Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Syukri Haidar dari jurusan Teknik Industri Fakultas Rekayasa Industri Telkom University. Dengan NIM 120120403, saya dari kelas T4401. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan membawakan materi mengenai algoritma dan pemrograman komputer, yang dimulai dari introduksi dari algoritma dan pemrograman komputer tersebut. Kemudian kita akan masuk ke mengenai Python dan flowchart atau diagram alir. Oke, kita langsung saja. Outline kita yang pertama dari pembahasan pertama mengenai algoritma, yaitu apa itu algoritma. Selanjutnya yaitu introduksi dari programming dan mengapa kita harus mempelajari algoritma dan ketersinggungannya programming ini dalam jurusan teknik industri. Apa itu algoritma? Secara bahasa, algoritma adalah prosedur komputasi yang terdefinisi dengan baik, yang mengambil beberapa nilai atau kumpulan nilai sebagai input, dan menghasilkan beberapa nilai atau kumpulan nilai sebagai output. Dengan demikian, algoritma adalah urutan langkah-langkah komputasi yang mengubah input menjadi output. Secara singkatnya, terdapat input yang merupakan permasalahan yang ingin kita hasilkan, kita pecahkan menjadi suatu pemecahan masalah yang berupa suatu output. Dan di dalamnya terdapat rangkaian-rangkaian atau langkah-langkah step-step yang harus kita lakukan untuk mendapatkan output yang um, yang efisien dan efektif. Nah, algoritma ini biasanya kita gunakan bahkan dalam kehidupan sehari-hari seperti memasak, mengisi bahan bakar, dan lain-lain. Saya ambil contoh, misalnya Anda ingin memasak suatu Indomie. Nah, langkah-langkahnya dalam memasak Indomie ini merupakan proses algoritma tersebut, seperti membuka kemasan, menyalakan kompor, memasak air panas, dan sebagainya, hingga outputnya keluar, yaitu Indomie siap dihidangkan. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk dari histori dari algoritma ini. Algoritma memiliki sejarah yang sangat panjang, dan algoritma ini dapat ditelusuri kembali pada abad ke-9. Pada saat abad ke-9 itu, ilmuwan muslim, astronom, dan matematikawan Abdullah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, yang sering juga disebut sebagai Bapak Aljabar. Secara tidak langsung, Abdullah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi ini bertanggung jawab atas penciptaan istilah algoritma. Al-Khawarizmi mengembangkan konsep algoritma dalam matematika, ya, yang menjadi alasan beberapa orang memanggilnya sebagai kakek ilmu komputer. Kita masuk kepada introduksi dari programming. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, algoritma merupakan proses di mana input dimasukkan untuk mendapatkan suatu output dengan langkah-langkah yang terstruktur. Nah, dalam programming ini, input yang dimasukkan atau suatu masalah, kemudian dimasukkan ke dalam proses pengkomputeran atau untuk pemecahan masalah tersebut untuk mendapatkan suatu solusi atau suatu output. Selanjutnya ada paradigma of programming. Paradigma adalah cara pandang tentang suatu masalah. Paradigma membatasi cara berpikir dan mengarahkan kita pada atribut tertentu dan mengabaikan atribut lainnya. Nah, paradigma dari programming ini untuk memfokuskan point of view kita pada suatu masalah-masalah, seperti prosedural, fungsional, deklaratif, dan objek oriented. Jadi poin-poin ini adalah paradigma yang harus kita pertimbangkan dalam memecahkan suatu masalah menggunakan programming. Selanjutnya ada programming versus programming language. Hal ini mungkin untuk beberapa orang terkesan seperti samanya, tapi pada intinya programming dan language ini ada sedikit perbedaan. Programming tersebut mengenai tentang pemahaman suatu masalah, analisis dan sintesisnya. Kemudian programming ini belajar tentang bagaimana memecahkan masalah. Sedangkan programming language adalah memahami cara menggunakan bahasa pemrograman tertentu yang kemudian mempelajari cara menggunakan bahasa pemrograman tertentu untuk memecahkan suatu permasalahan. Di sini ada beberapa contoh dari programming language atau bahasa programming seperti Python, C++, JavaScript, dan Turbo Pascal. Pada materi ini kita akan berfokus pada Python.
Mengapa kita harus mempelajari algoritma dan programming? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan dalam outline-nya, singgungan dari algoritma dan industrial engineering ini, atau teknik industri. Definisi dari teknik industri tersebut yaitu suatu hal yang berkaitan dengan desain, peningkatan, dan pemasangan sistem terintegrasi. Sistem terintegrasi ini terdiri dari manusia, material, informasi, peralatan, dan energi. Hal-hal ini memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam ilmu matematika, fisika, dan sosial, bersama dengan beberapa prinsip dan metode analisis dan desain teknik untuk menentukan, memprediksi, mengevaluasi hasil yang akan diperoleh dari sistem tersebut. Oleh karena itu, algoritma dan pemrogramming merupakan suatu key term atau main key yang harus kita miliki untuk mempelajari lebih dalam industri engineering ini. Untuk menghasilkan hasil optimum dan efektif dan efisien, algoritma pemrograman bisa kita gunakan dalam penerapan ilmu teknik industri. Berikut merupakan industrial engineering evolusi dari industrial engineering atau teknik industri. Dan yang kita ketahui, sekarang kita masuk kepada industri integrated system atau industri 4.0. Yang tidak lama lagi, kita akan masuk kepada era informasi dan globalisasi. Untuk masuk ke dalam era globalisasi dan informasi, menggunakan algoritma dan pemrograman dalam pemecahan masalah ini akan sangat-sangat membantu kehidupan manusia. Seperti di dalamnya, seperti crew assignment for airlines, kemudian traveling salesman problem, machine scheduling, market analysis. Beberapa hal ini dapat dipecahkan menggunakan algoritma, dan yang pastinya itu akan sangat-sangat memudahkan manusia untuk lebih meningkatkan efisiensi dan keefektifan suatu masalah tersebut. Oke, selanjutnya kita langsung masuk kepada flow diagram. Apa itu flow diagram dan mengapa kita harus mempelajari flow diagram untuk memahami algoritma dan pemrograman komputer. Outline kita yaitu apa itu flow diagram, kemudian notation in algoritma atau notasi dalam algoritma itu sendiri, kemudian kita akan masuk ke dalam salah satu programming language yang akan kita pelajari pada materi ini, yaitu Python. Flow diagram atau diagram alir dalam bahasa Indonesia. Diagram alir adalah metode grafis untuk menyajikan suatu algoritma. Nah, biasanya, diagram alir ini digambarkan di atas suatu kertas. Diagram alir adalah representasi visual dari aliran eksekusi algoritma. Dengan kata lain, secara visual, ini tuh mewakili bagaimana aliran eksekusi berlangsung dari suatu pernyataan ke pernyataan berikutnya sampai suatu algoritma tercapai. Diagram alir tidak dapat dimasukkan langsung ke komputer apa adanya. Diagram alir ini harus dieksekusi terlebih dahulu menggunakan Python atau PHP atau beberapa programming language agar bisa tercapainya suatu flow diagram yang kita inginkan untuk mencapai suatu output itu sendiri. Di dalam flow diagram terdapat beberapa elemen-elemen yang kita gunakan untuk membuat suatu flow diagram. Yang pertama adalah decision. Decision ini berbentuk belah ketupat, bisa dilihat. Nah, decision ini berfungsi untuk menunjukkan titik di mana suatu keputusan dibuat. Keputusan ini pada umumnya itu benar atau salah. Suatu keputusan di mana kita harus memilih apakah pemecahan masalah tersebut sudah benar atau masih membutuhkan suatu proses lagi. Nah, simbol decision ini memiliki satu pintu masuk dan dua pintu keluar. Selalu hanya ada dua. Kemudian kita masuk ke dalam subprogram predefined process. Subprogram predefined process ini menggambarkan suatu subprogram yang secara formal didefinisikan di tempat lain. Seperti dalam diagram alir terpisah. Jadi subprogram dari suatu diagram alir digambarkan dalam diagram aliran terpisah. Oleh karena itu, predefined process ini digunakan untuk memanggil kembali dari flow diagram tersebut atau diagram alir tersebut. Pre-diagram proses ini memiliki satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Selanjutnya ada off-page connector yang fungsinya menampilkan kelanjutan diagram alir ke halaman lain.
Page collector ini digunakan untuk menghubungkan segmen pada beberapa halaman ketika diagram alir menjadi terlalu besar untuk muat ke dalam satu lembar kertas. Jadi, page connector ini semisalnya diagram alir yang dibuat terlalu besar dan tidak cukup dalam suatu bidang kertas yang digambarkan di atas kertas tersebut, off-page connector ini bisa digunakan untuk menyambungkan dua diagram alir. Off-page connector ini memiliki satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Tiga elemen penting dari flow diagram. Untuk memulai suatu flow diagram, kita membutuhkan suatu titik mulai dan titik akhir. Oleh karena itu, terdapat elemen start or end. Ya, seperti bahasanya, itu merupakan awal atau akhir dari suatu algoritma. Simbol ini memiliki satu pintu keluar dan untuk simbol memulai ada satu pintu keluar dan untuk simbol akhir memiliki satu pintu masuk. Kemudian untuk selanjutnya ada elemen proses yang dibentukkan dalam bentuk persegi panjang, merupakan proses atau matematis rumus perhitungan. Simbol proses memiliki satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Selanjutnya ada data input atau output yang digambarkan dengan bentuk kejar-kejar, merupakan input data atau hasil output. Dalam kebanyakan kasus, data berasal dari keyboard dan hasilnya ditampilkan di suatu layar. Simbol input atau output data ini memiliki satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Berikut merupakan contoh dari diagram alir yang bisa kita lihat. Ini ada beberapa elemennya, itu start end, kemudian ada input atau output, dan data proses. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam basic algoritma. Yang dimana kita mempelajari bahasa pemrograman komputer atau basic dari algoritma. Yang akan kita singgung pada materi kali ini yaitu Python. Apa itu Python? Python adalah bahasa yang sangat efisien. Program akan melakukan lebih banyak dalam baris kode yang lebih sedikit daripada yang dibutuhkan dalam banyak bahasa lain. Sintaks Python juga akan membantu menulis kode besi. Nah, Python ini menggunakan efisiensi di mana suatu kalimat yang panjang dapat dituliskan dalam suatu konteks yang pendek, tapi memiliki tingkat pemahaman yang dapat dipahami oleh semua orang. Oleh karena itu, Python memiliki beberapa perks atau beberapa keuntungan. Itu pertama gampang untuk atau mudah untuk dibaca, mudah easy to debug dan easy to extend. Jadi gampang untuk diperluas dan gampang untuk didebug. Apa sih kegunaan dari Python itu? Atau apa sih purpose dari Python itu? Python memiliki sangat banyak sekali kegunaan. Salah satu contohnya seperti kita membuat satu game atau web atau sejenisnya, atau menggunakan Python untuk metode kalkulasi suatu bidang kalkulus dapat dilakukan di Python itu. Sehingga Python ini walaupun sederhana memiliki banyak sekali penerapan yang bisa dilakukan. Nah, di sini ada beberapa titik mulai dari Python. Message ini merupakan variabel. Variabel di mana message ini akan menjadi poin di mana Python dijalankan. Dan Hello I'm Learning Python ini merupakan string, series of karakter yang akan muncul dari setelah Python tersebut dieksekusi. Nah, untuk memulai suatu program Python, terdapat beberapa hal-hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang paling penting dalam penerapan Python ini, yang pertama yang tentu saja seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu variable name. Nah, untuk menilaikan sesuatu, kita membutuhkan variable name. Variable name ini memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama itu hanya boleh berisi huruf, angka, dan garis bawah. Seperti bisa dilihat, contoh yang pertama, message underscore 1 ini merupakan variable name yang valid. Tetapi untuk satu underscore message ini tidak valid. Karena saat dibaca dalam metode Python, satu underscore message ini akan membaca poin satu terlebih dahulu. Dan hal ini tidak bisa digunakan untuk variable name.
Kemudian untuk penggunaan spasi dalam suatu variabel name itu dituliskan dengan menggunakan underscore atau garis bawah. Tidak bisa dengan menggunakan spasi pada keyboard pada umumnya. Kemudian untuk memilih suatu variabel name, kita harus menggunakan kata kunci yang tidak ada pada Python. Contohnya seperti print, kemudian ada juga if dan lain-lain. Itu tidak boleh kita gunakan untuk sebagai suatu variabel name. Selanjutnya variabel name itu harus pendek tapi deskriptif. Nah, pendek dalam artian sesuatu yang bisa dimengerti oleh semua orang. Tapi itu menjelaskan makna dari penerapan tersebut. Seperti contohnya di sini student underscore name. Semua orang akan mengerti nama dari si pelajar atau siswa tersebut. Sedangkan untuk s underscore n ini tidak semua orang bisa mengertinya. Dan name underscore length ini lebih baik daripada length of person name. Dan tentu saja penggunaan yang pertama, penggunaan kata-katanya lebih efisien dan lebih mudah dimengerti dan mudah untuk dituliskan. Kemudian kita juga harus pastikan untuk menggunakan saat menggunakan huruf I dan huruf O, kita harus lebih berhati-hati lagi karena pada umumnya di Python angka 1 dan angka 0 dengan huruf I dan huruf O itu akan terlihat sama. Kemudian dalam Python atau pada bahasa pemrograman pada umumnya, kita kenal dengan conditional statement. Apa itu conditional statement dan mengapa conditional statement ini sangat penting untuk kita pelajari? Nah, ini yang ada outline-nya. Kita langsung masuk saja. Apa itu conditional statement dan mengapa kita menggunakan conditional statement? Untuk mencapai suatu keluaran atau tindakan logis yang benar dalam suatu program, pemrograman sering melibatkan pemeriksaan serangkaian kondisi dan memutuskan beberapa tindakan yang akan diambil berdasarkan kondisi tersebut. Nah, inti dari setiap if statement ini adalah ekspresi yang dapat dievaluasi sebagai benar atau salah, seperti yang kita lihat pada contoh ini. Saat suatu kondisi masuk, apakah kondisi tersebut telah mencapai apa yang kita cari? Jika benar, dia akan masuk kepada uh, plot yang benar, true, dan akan mendapatkan suatu statement tersebut. Jika salah, dia akan masuk dalam suatu proses kembali dan melibatkan kondisi hingga kondisi tersebut tercapai. Nah, kemudian ada beberapa tipe conditional test seperti checking equality, checking inequality, kemudian ada numerical comparison atau comparison dari suatu angka-angka, kemudian ada checking multiple conditions, checking whether a value in a list, for checking the whether a value is not in a list, apakah suatu nilai tersebut masuk ke dalam list yang ingin kita cari ataukah tidak, seperti itu. Sangat banyak yang bisa kita lakukan untuk menentukan conditional test tersebut. Nah, di dalam Python atau khususnya pada conditional statement ini ada um, statement, beberapa statement yang bisa kita gunakan untuk pemecahan suatu masalah. Contohnya di sini ada beberapa masalah. Yang pertama itu ada if then, notation for if then. Dalam algoritma pada umumnya dapat kita lihat pada di sini. Sedangkan untuk conditional statement if then pada Python dapat kita tuliskan seperti ini. Secara singkat, si program ini akan akan dijalankan dan menghasilkan suatu output. Washing car akan di create seperti itu. Jika car-nya BMW, this is BMW car dan akan mulai untuk pencucian dari mobil tersebut seperti itu. Nah, kemudian ada conditional statement yang kedua itu if then else. Oke, if else condition, yang mana jika suatu kondisi memiliki statementnya itu benar, nah di saat statementnya ini salah, dia akan masuk ke dalam suatu else. Nah, jadi pada contohnya, jika mobil itu BMW, maka
si program akan nge-print disease BMWK. Jika bukan, programan tersebut akan masuk ke dalam suatu proses kembali di mana jika bukan BMW, mobil akan eh, si program tersebut akan menghasilkan output di mana itu bukan BMW car seperti itu. Jadi if else statement ini akan sangat berguna untuk kita untuk menyaring suatu data. Conditional statement yang ketiga yaitu if else atau if else, di mana ada beberapa kondisi yang kita ingin capai untuk mendapatkan suatu permasalahan. Nah, jika kedua kondisi tersebut tidak tercapai, dia akan masuk kepada else statement tersebut. Contohnya seperti ini. Di if dan elif kita masukkan BMW dan Toyota. Di saat if dan Toyota itu tidak tercapai, dia akan masuk kepada else, di mana this is not BMW or Toyota car. Nah, seperti itu tuh. Ini mungkin kita bisa langsung pada contohnya. Seperti itu. Condition 1, di mana if statementnya itu memenuhi, dia akan masuk. Dan elif, jika condition itu tidak terpenuhi, dia akan masuk. Apakah kondisi ini sudah memenuhi suatu if atau elif? Jika tidak, dia masuk kepada proses else, di mana kondisi itu akan di running kembali, dan apabila tercapai suatu output yang kita cari, program tersebut akan dijalankan. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin sekian dari pembawaan materi dan presentasi saya mengenai algoritma dan pemrogramming. Algoritma dan programming merupakan hal penting yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita. Dalam penerapannya, algoritma dan pemrograman ini sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita untuk belajar algoritma dan pemrograman. Dan sekian dari hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.